Koran.memo.com, inilah berita utama hari ini. Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung pada Senin 18 Januari melakukan penertiban di salah satu bank swasta di Tulungagung yang berlokasi di Jalan Diponegoro. Pasalnya, di bank tersebut terpantau banyak sekali kerumunan di mana sempat mengabaikan protokol kesehatan physical distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Gri Memo hadir lagi untuk kalian semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini Selasa 19 Januari 2021. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Siapkan rumah sakit darurat COVID-19, Bupati Kediri tinjau Rumah Sakit Nuraini Pare. Satgas COVID-19 Kabupaten Tulungagung tegur salah satu bank swasta. Kasus COVID-19 terus bertambah, 10 pasar hewan di Ngawi ditutup. Pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan persiapan beroperasinya Rumah Sakit Nuraini sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Senin 18 Januari, Bupati Kediri mengunjungi rumah sakit yang berada di Jalan Yosudarso, Tulungrejo, Kecamatan Pare tersebut dan meninjau persiapan sarana-prasarana serta sumber daya manusia yang akan membantu penanganan pasien COVID-19. Didampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Bambang Triyono Putro, Bupati Haryanti meninjau kantor, gedung obat, dan APD laboratorium serta ruangan-ruangannya akan digunakan sebagai ruang rawat pasien. Saat ini tengah dilakukan proses perbaikan dan penyiapan peralatan medis yang akan menunjang kegiatan di rumah sakit ini. Bupati Kediri Dr. Hajah Haryanti Sutrisno mengatakan kasus COVID-19 terus bertambah di Kabupaten Kediri dan kapasitas rumah sakit rujukan mendekati overkapasitas. Untuk itu, rumah sakit darurat ini ditunjukkan untuk merawat pasien dengan gejala ringan dan sedang, sehingga pasien dengan gejala berat dapat dirawat secara maksimal di rumah sakit rujukan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Krisna Setiawan menyampaikan di akhir masa jabatannya, Bupati Kediri mendorong untuk segera beroperasinya Rumah Sakit Nuraini sebagai rumah sakit darurat, di mana rumah sakit darurat ini merupakan penyangga rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Kediri. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Bambang mengatakan di tahap awal rumah sakit darurat ini bisa merawat 60 pasien dengan kapasitas maksimal 100 pasien. Didukung sebanyak 80 orang SDM terdiri dari tenaga kesehatan, kebersihan, keamanan, sopir, dan administrasi. Wakil Juru Bicara Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan di tempat salah satu bank swasta tersebut sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sudah banyak yang berkerumun dengan puncaknya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kerumunan tersebut juga sempat membuat kemacetan di jalan. Menurut Galih, saat itu Satgas sempat melakukan upaya dengan menghubungi pihak bank. Namun dikarenakan saat itu tidak bisa tersambung, pihaknya lantas langsung mendatangi bank tersebut untuk memberitahu jika tidak diperbolehkan adanya kerumunan. Berdasarkan pengakuan pihak bank yang didapatnya, jika kerumunan tersebut hanya sebatas peserta yang mengembalikan formulir pendaftaran karyawan baru. Namun secara mengejutkan, pernyataan berbeda justru didapat saat tim Satgas menanyai salah satu peserta. Para peserta justru mengaku bahwa mereka hendak melakukan interview mengingat para peserta sudah berseragam rapi dengan memakai setelan hitam putih. Karena saat itu banyak peserta yang hadir dan tidak menerapkan prokes physical distancing, maka pihaknya melakukan upaya dengan mengimbau agar tetap menerapkan prokes serta memberikan teguran kepada pihak bank. Sebanyak 10 pasar hewan di Kabupaten Ngawi ditutup. Sementara sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah setempat yang diberlakukannya efektif sejak 19 Januari 2021 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi Yusuf Rosadi mengatakan penutupan pasar hewan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan surat edaran Bupati Ngawi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi. Alasan lain penutupan lanjutnya karena penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ngawi masih tinggi.
menyusul munculnya klaster baru serta berkenaan dengan tingkat kerumunan di pasar hewan yang berpotensi sebagai penyebaran COVID baru. 10 pasar hewan yang ada di Kabupaten Ngawi, yakni Pasar Hewan Kendal, Jogorogo, Gentong, Karten, Ngawi, Pilang, Saben, Kedunggalar, Ngerambe, dan Walikupul. Mengenai kapan pasar hewan tersebut dibuka kembali nantinya melihat berdasarkan hasil perkembangan evaluasi COVID-19 di Kabupaten Ngawi. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini Selasa 19 Januari 2021. Saya Indri Memo bersama tim yang bekerja pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.